Eh, Selamat siang semuanya. Cari tempat yang nyaman, tenang gitu ya. Fokus belajar kira-kira 60 sampai 90 menit. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, ya saya akan maju terus gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau ada pertanyaan, segera nanya. Ini adalah materi terakhir, Brands and Bulk. Cukup satu pertemuan, karena emang nggak banyak dan kita udah bahas banyak banget kemarin di backtracking. Gitu ya. Jadi di Brands and Bound ini saya akan cerita 3 studi kasus knapsack, cuma nambahin dikit dari knapsack yang kita bahas di backtracking. Terus ada job assignment, jadi mengassign job ke setiap orang unik, nggak boleh overlap, nggak boleh sama gitu ya. Sama terakhir nanti TSP, klasik, kasus klasik TSP, Traveling Salesperson Problem. Jadi gimana caranya kita menyelesaikannya menggunakan Brands and Bound. Disclaimer, apakah hasilnya akan lebih efisien, Bu, dibanding dynamic programming atau lah ya enggak, belum tentu gitu ya. Kan basic dari backtracking sama branch and bound itu kan brute force, exhaustive search. Jadi kalau mau dibandingin sama yang mana, Bu? Ya sama brute force gitu ya. Apakah memang si branch and bound atau backtracking ini lebih bagus atau enggak gitu ya. Jadi ngebandinginnya jangan sama dynamic programming itu, bukan. Ingat-ingat ya, jadi backtrack sama branch and bound itu ya exhaustive search yang kita enhance, yang kita perbaiki, kita tambahin constraint, kita tambahin rule sedemikian sehingga proses searchingnya nggak exhaustive amat gitulah, gitu ya. Nah, minggu lalu, kalau kalian ingat, saya membahas pohon ruang status ini sebagai representasi solusi yang kalian dapatkan pada saat menggunakan gaya backtracking, gitu kan? Nah, nanti ini ya, ini adalah problem knapsack-nya, ada 4 barang masing-masing dengan profit dan weight-nya. Kemudian ingat setiap barang itu sudah diurutkan berdasar densitas, lalu kita akan evaluate setiap item untuk dimasukkan ke dalam karung atau enggak. Bobot karung maksimum adalah 16, terus pohon ruang status yang kalian dapatkan minggu lalu dengan backtracking adalah seperti ini. Lumayan hemat saat evaluate simpul pohon, karena ini kalian nggak harus expand anaknya kan, ini juga nggak perlu, ini juga nggak perlu, gitu kan. Nah, eh, lagi-lagi dibandinginnya harus sama exhaustive search ya, jangan sama dynamic programming. Pasti lebih menang dynamic programming dari sisi efisiensi. Nah, kalau kalian perhatiin, ingat ini setiap level itu kita memutuskan untuk memilih satu buah barang atau tidak. Ini artinya kita pilih barang, lihat ya kan 2 kilo ya. Sementara yang sebelah sini, perhatiin layar. Kalau saya bilang ini, itu, sini, sana gitu. Karena ada di layar. Ini berarti nggak ngambil barangnya. Kemudian di langkah kedua sama kita ambil barangnya atau enggak. Nah, kalian perhatiin sekali lagi, item 1, 2, 3, dan 4 ini kita pilihnya itu diurutin dulu, descending ya, dari densitas yang paling besar, kemudian densitas yang lebih kecil, dan seterusnya ini nih densitasnya. Densitasnya udah dihitung dulu. Densitas itu apa, Bu? Profit dibagi weight. Kenapa harus diurutin by density? Ya karena berdasar greedy, ketika kita pakai gaya greedy, greedy by density itu umumnya mendapatkan solusi yang optimal atau mendekati optimal gitu ya. Nah, dengan cara kalau kalian nggak urutin by density, jadinya kemana-mana sih, pohonnya jadi lebih gede gitu. Ini jadi lebih, ini kan lebih hemat gitu ya. Nah, apa yang membedakan dengan brands and bound? Jadi kenapa Bu ada, ketika udah ada backtracking jadi ada brands and bound, Bu? Ya, kita pengen tahu apakah mana sih, sorry, bukan apakah, mana sih yang lebih menghasilkan solusi yang lebih baik untuk exhaustive search, apakah backtrack atau branch and bound. Backtracking, kalian akan dapetin pohon kayak gini. Nanti di branch and bound, kalian bisa dapat pohon yang ini tuh nggak perlu. Yang saya silang garis ini nggak perlu. Lebih hemat kan? Branch and bound ya, gaya best first search.
Gitu. Kok bisa, Bu? Bisa, gitu. Nah, tapi si Brands and Bound, sorry sorry, bukan pakai tapi. Nah, dari minggu lalu saya kenalkan istilah bound, tapi sebenarnya istilah itu tuh resmi dipakai di strategi Brands and Bound. Nah, masalahnya adalah Brands and Bound itu kan, saya geser dulu slide-nya. Di Brands and Bound, kalian itu akan mengevaluate kemungkinan solusi itu satu level dulu. Satu level habisin dulu, habis itu nggak ada kemungkinan lain baru geser ke level berikutnya. Kalau Brands and Bound kayak gitu. Nah, kalau backtrack itu kan kemarin kalian mendalam dulu kan. Dari simpul 1, simpul 2, 5, 6, 13, 14, baru 7 kan. Nah, kalau si Brands and Bound dia ke simpul yang selevel. Jadi kalau habis dari 5, dia ke 6, dia bukan ke 13, 14, tapi ke 7, habis itu ke 8, 9, 10, 11, 12. Gitu ya. Nah, ternyata perlu diketahui mana sih antara gaya breadth first search gaya yang ada di Brands and Bound dengan gaya depth first search yang ada di backtracking, mana sih yang mengarah pada solusi yang lebih baik? Nah, pada akhirnya harus coba, kita nggak tahu. Dan tergantung, ya memang harus dicobain ketika dikasih permasalahan dan harus pakai exhaustive search. Kan exhaustive search itu selalu jadi benchmark kan, jadi benchmarkingnya mana yang lebih bagus atau enggak. Nah, kalian tinggal bisa lakukan backtracking sama branch and bound. Mana yang lebih bagus ya itu berdasarkan hasil eksperimen atau runningnya. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang branch and bound lebih bagus nggak juga. Nah, untuk kasus knapsack ini, si branch and bound lebih bagus daripada backtracking. Yang itu sebenarnya tergantung dari data juga, data yang diolah gitu ya. Nah, saya mau ke sini dulu karena kalian udah tahu cara ngitung bound-nya. Saya nggak akan banyak ngoceh di situ. Nah, saya mau kasih lihat. Ini adalah pohon ruang status yang dihasilkan kalau pakai gaya branch and bound yang asli, yang original, yang pakai breadth first search. Saya tulisin. Ini kalau pakai gaya yang breadth ya. Ah, perhatikan baik-baik. Kalau pakai gaya breadth, maka satu level kalian evaluate dulu kan, ini, terus ternyata belum mendapatkan yang kita inginkan, belum dapat solusi yang paling bagus. Nah, kalian akan masuk ke level 2. Kalian akan evaluate simpul 21, 22, 23, 24 gitu kan. Terus berikutnya ke level 3 dan seterusnya. Hmm, gitu kan. Nah, pada saat simpul 31, kenapa Bu ini nggak dilahirkan anaknya? Karena dia sudah melanggar constraint, ini udah 17 kilo. Maka ya nggak perlu kan kita pruning. Itu standar ya. Pruning standar di backtrack sama branch and bound kayak gitu. Kalian pasti bisa pruning kalau udah melanggar kapasitas karung. Kalian mah bisa. Masalahnya adalah ketika di sini nih, lihatin yang simpul 34 saya expand anak, ini kan tidak melanggar constraint kalau saya expand. Ya kan? Kalau ini melanggar constraint karung, ini enggak nih, 36 enggak. Kalau saya lahirin anak di sini harusnya boleh dong. Nah, ini kan. Nah, apa sih yang menghalangi mereka supaya nggak usah kita tambahin expand anak di situ karena ada mekanisme yang kita kenalkan sebagai upper bound. Bound. Kita bilang upper karena profit tertinggi yang mau kita cari. Jadi kita mencari batas tertinggi yang masih mungkin bisa kita dapatkan, profit tertinggi masih bisa yang masih mungkin kita dapatkan kalau kita mengekspand suatu simpul. Nah, ternyata di bagian yang ini nih, yang lingkaran-lingkaran biru, anak-anak di sini, kalau saya expand di situ, ketika melihat nilai bound-nya, itu kan tidak menguntungkan, non promising, tidak menjanjikan, makanya udah nggak usah saya expand. Nah, Brands and Bound masih menggunakan gaya yang sama dalam penghitungan bound dengan backtracking. Nah, lihatin tuh. Minggu lalu kita udah bahas kan, kalian punya rumus ini, I adalah level simpul, C itu I tambah 1, K ini adalah simpul, level pada,
level simpul pohon yang akan membuat jumlah bobotnya itu kalau ditotalin melebihi kapasitas karung gitu. Kalian masukin di sini, nanti kalian akan bisa ngitung ini. Gitu ya, sama aja. Jadi kita masih akan menggunakan gaya kayak gitu. Nah, kita coba perhatiin ya. Kenapa saya nggak usah satu-satu ngitung simpul boundnya karena minggu lalu udah. Saya akan perlihatkan kalian bagian-bagian yang pentingnya. Wait, wait, wait. Nah, coba lihat di sini. Pada saat saya lahirin simpul yang saya kasih angka 1, simpul 0,0, saya hitung boundnya 115. Kok bisa 115, Bu? Ini kok nggak bisa muncul A itu? Ah, itu ya. Saya munculin data itu dulu tadi. 115 kok bisa ya kan ini 40 ditambah 30, 70 kan? 7 kilo ditambah cuma boleh 16 kan? Berarti harus saya tambahin 70 ditambah 9/10 kali 50. Maka kalian akan dapat 115. Nah, kalau masih ingat minggu lalu saya bilang kita harus punya variabel global max profit yang nyimpen max profit yang kita dapatkan sementara ini gitu ya. Beda dengan variabel profit yang ada di tiap simpul, itu variabel lokal di tiap simpulnya. Max profit adalah variabel lokal. Di simbol koma 0, max profitnya adalah 0. Sementara saya dapat boundnya itu 115. 115 ini, kalau kalian lupa, saya ingatin lagi, artinya saya masih mungkin mendapatkan max profit 115 kalau saya expand simpul itu. Jadi kayak harapan gitu ya, cita-cita, harapan profit yang diharapkan 115. Nah, karena dia masih harapan tuh masih lebih gede kan dari profit yang dimiliki kan masih nol tuh kita set di awal. Maka saya expand. Saya dapat simpul 1,1 sama 1,2. Saya hitung profitnya 40, saya update kan ke max profit jadi 40. Di sini juga saya update ya enggak karena di sini nol ya. Lihat, dengan gaya branch and bound, maka simpul 1,1 sama 1,2 saya jalan dulu, saya akan dapat kayak gini. Di sini 115 boundnya, di sini 82. Kok bisa 82, Bu? Kan saya nggak ngambil barang ke satu, yang saya ambil adalah barang kedua, berarti 30. Saya tambah ambil barang ketiga, tambah 50, berarti 15 kan? Kurang 1 kilo lagi ya, berarti 1/5 kali 10. 82 tuh. 2 tambah 80. Bisa lah ya ngitung gini, masa nggak bisa? Bisa lah ya. 82 tuh, gitu ya. Nah, dari kalau ini versi Brands and Bound original ya, yang pada akhirnya jarang kita pakai. Kita pakainya yang versi modifikasi dari Brands and Bound original. Tunggu ya, jadi jangan udah Bu, saya udah ngerti, maka begitu sekalian pergi terus kalian ini simpan seumur hidup, salah gitu ya. Jadi kenapa ini nggak dipakai ya karena ada versi modifikasi yang lebih bagus. Nah, dari sini kalau Brands and Bond original kalian akan simpen kan, ini merah bisa nggak supaya saya akan punya Q yang tadinya simpul 0,0 saya expand jadi 1,1 dan 1,2 kan. Dari Q antrian. Si Q barang yang pertama kali masuk akan pertama kali keluar kan, first in first out. Ini pakai struktur data Q cara nyimpan simpulnya kalau breadth versus 0,0 udah kalian expand, kalian akan punya 1,1 sama 1,2. Maka berdasarkan aturan Q yang first in first out, kalian akan ambil 1,1 sekalian expand jadi 2,1 dan 2,2 gini kan. Nah, terus kalian simpen dulu tapi kan, nggak langsung dihitung. Di sini 115 dihitung, 1,2 juga dihitung. Berikutnya manus di-expand 2,1. 2,1 kalian hitung, terus saya bisa lahirkan anak 3,1 dan 3,2. Gitu kan? Dari 2,2 nanti saya akan punya anak 3,3, 3,4. Gitu kan? Dari 3 dan seterusnya lah ya. Gitu dari 1,2 saya bisa punya anak 2,3 dan udah 2,3 belum? Salah kan? Oh, salah salah.
Salah salah. Harusnya 2,1, 2,2, 2,3, simpulnya tuh, Ibu ngeliat angka-angka itu dari mana? Sulit itu tuh angka-angka yang ada di tiap simpul. Nah, ini menunjukkan urutan, simpul itu dikunjungi dan di-expand. Urutannya kan begini, nanti ketika 2,1 kita kunjungi, maka dia akan melahirkan anak 3,1, 3,2. 2,2 kita kunjungi udah kan, dia akan lahirin anak 3,3 dan seterusnya. Ini adalah urutan Q biasa yang dipakai di breadth first search, branch and bound original. Kita nggak akan pakai ini, tapi kita pakai namanya priority queue. Nantinya, itu ya, nanti ya. Jadi kalau udah pakai priority queue, ya bukan lagi breadth first search, tapi gaya modifikasi, gitu ya. Jadi, kalau pakai branch and bound original, kalian akan setelah selesai mengevaluate simpul di level 1, kalian akan evaluate simpul di level 2, ini kan. Setelah selesai, kalian akan evaluate simpul di level berikutnya. Sambil ngecek apakah simpul itu melanggar constraint atau enggak. Simpul 31 melanggar constraint, maka kalian yang akan expand. Gitu kan. Simpul, kenapa yang 2,4 ini melanggar constraint Bu sehingga nggak di-expand? Karena di sini bound-nya lebih kecil daripada max profit saat itu, maka kita nggak akan expand dia. Tuh, ini juga sama, kita nggak expand karena bound-nya tidak lebih menguntungkan dari max profit saat itu. Max profit saat itu berapa, Bu? Nanti ya. Gitu. Gitu ya. Nah, itu branch and bound versi original. Nah, saya akan bawa kalian ke branch and bound versi modifikasi. Tapi sebelum itu kita ulas lagi ya. Kalau branch and bound versi original, versi breadth first search, lihat itu tulisan kotak putih di bawah. Saya akan kasih lihat, jangan banyak kedip. Seperti inilah urutan penelusuran simpul yang dikunjungi. Satu, 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 dua, terus masih masih promising karena max profitnya masih 40 kan, maka saya akan expand anak-anaknya 2,1 sama 2,2, 2,3 sama 2,4. Nah, eh, ini masih promising karena max profit yang didapatkan 70 kan di situ. Kok 70 dapat dari mana Bu ini 70? Maka saya masih expand ini. Gitu. Terus berikutnya saya akan expand level berikutnya 31 sama 32, 33 sama 34, 35, 36. Nah, yang bagian ini udah nggak promising. Ini nih, karena max per bukan. Sorry, salah. Eh ini yang non promising max per 90 itu untuk angka yang di bawah. Saya selesaiin dulu ya. Nggak nggak comply. Eh, lewat. Nah, di sini tuh ini udah nggak promising. Nah, ini tuh ke sini. Karena max profitnya udah 90, maka kita nggak akan expand dia. Kalau max profit 90, ini kan bawahnya lebih dari, kurang dari 90, tidak menguntungkan kan, gitu. Jadi cara cara nginget-nginget bound itu entah jadi upper bound atau lower bound, intinya kalau solusi terbaik sementara yang kita punya di saat itu masih lebih bagus daripada bound yang kita dapetin. Berarti kan yang kita nggak ada gunanya untuk ngelanjutin kan, nggak ada gunanya untuk expand solusi, cari solusi ke situ. Jadi gitu ya cara mikirnya. Selama solusi sementara yang kita punya sekarang ini jauh lebih bagus daripada bound yang kita hitung, ya udah kita nggak usah lanjutin. Kita udah punya duit banyak nih sekarang. Sementara kalau saya expand jalan ke situ, saya cuma dapat tambahan 1 juta misalnya. Saya udah punya 10 miliar, berarti kan nggak ada untungnya, gitu ya. Atau misalnya saya udah sampai dengan ini solusi jalur terpendek yang saya punya itu 50 kilometer. Sementara kalau saya expand simbol ini jarak tempuh yang saya dapetin adalah 100 kilometer. Atau udah jadi lebih jauh kan? Jadi lebih panjang kalau saya nyari shortest path. Ya udah berarti nggak usah. Gitu ya intinya. Selama solusi terbaik yang kita dapetin masih jauh lebih bagus daripada bound-nya, entah itu upper bound, lower bound, ya nggak usah dilanjutin gitu, nggak usah dilanjutin, pruning aja
Gitu ya. Nah, ternyata kalau kita pakai, saya harus jelasin ini meskipun bisa dilewat. Ini kalau di backtracking itu kan kita nggak akan melahirkan ini ya. Ternyata kalau pakai breadth first search, branch and bound versi original pakai breadth first search, itu jadi tidak lebih menguntungkan untuk kasus ini, untuk data ini. Dan kenapa lihatin ini yang backtracking ini nih. Backtracking kan jauh lebih sedikit ya. Maka inilah yang kemudian memunculkan ide memodifikasi branch and bound-nya. Nah, karena dimodifikasi, ya harus kasih nama baru, yaitu best first search. Oh, ada kata best tuh di situ. Best tuh best apanya, Bu? Best bound. Best apa? Itu kan. Kalau bilang terbaik, terbaik apa? Apanya yang terbaik? Itu bound-nya yang terbaik. Nah, kalau tadi, saya kayaknya kecepatan ngomongnya, ya kalau kalian nggak interrupt berarti ngerti ya. Takut interrupt. Nanti saya kasih kesempatan untuk nanya. Jadi best di sini tuh best apa? Best bound. Jadi yang harus kita evaluate, saya mau nulis-nulis, saya hapus dulu. Clear all drawing. Jadi yang akan saya evaluate adalah simpul yang boundnya terbaik lebih dulu. Contoh. Pada saat saya punya priority queue ya, queue prioritas, priority queue. Pertama 0,0 masuk gitu kan, saya hitung boundnya 115, dia tidak melanggar bound, maka saya expand kan, jadilah dua anaknya 1,1 sama 1,2. Saya hitung boundnya di sini 115, saya hitung boundnya di sini 82 gitu kan. Terus ini udah saya expand tadi ya, keluar dari queue kan, ini queue aturan queue antrian, berprioritas, belum kelihatan prioritasnya. Nah, terus mana yang harus saya expand dulu nih? Kalau Q biasa, kalian akan expand ini kan, 1,1 kan? Ya karena urutannya begitu. Nah, kalau priority queue, selain antrian mana yang duluan masuk, kalian tambahin yang bound-nya paling bagus. Bound-nya paling bagus lebih dulu. Nah, untuk gitu ya, bound-nya paling. Yang bagusnya gimana, Bu? Nah, di knapsack kalian tuh kan cari profit maksimum kan? Profit maksimum. Artinya kalian akan lebih suka bound yang lebih gede kan? Upper bound. Kenapa kalian akan lebih suka bound yang lebih gede? Ya karena saya punya harapan untuk mendapatkan profit yang lebih bagus ke situ. Gitu. Maka antara 115 sama 82 saya akan pilih yang 1,1 dulu gitu. Ini ke sini itu kan tadi di expand 1,1 saya akan expand jadi 2,1 dan 2,2. Kan kalau ngelahirin anak di pohon informatika gini kan memang selalu dua kan nggak mungkin anaknya coba satu ke kiri. Ya pohon informatika kita itu emang spesial. Gitu ya. Jadi 115, 82. 2,1 saya hitung boundnya 115, ini 98. Coba lihat, perhatikan di sini Q yang saya punya. 115 tadi udah saya expand ya, 1,1 jadi 2,1 sama 2,2 kan. Perhatikan, saya punya 115, 98, 82. Kalau Q biasa, kalian akan expand ke sini dulu kan. Nah, kalau priority queue, saya akan lihat, saya punya 82, 119, masih 98. Kalian pilih bound terbaik, maka kalian akan pilih 2,1 dulu yang di expand. Gini, liatin panah saya. Jadi yang saya expand urutannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liatin, saya nggak expand yang simpul 1,2. Meskipun ini branch and bound. Buku jadi kayak backtrack, enggak. Masih branch and bound. Nah, makanya namanya ganti best versus. Nah, sebentar saya terus dulu. 2,1 di-expand jadi 3,1 sama 3,2. 3,1 non-promosi karena melanggar constraint. 3,2 berapa itu? Boundnya 80. Nah, coba saya berhenti di sini dulu. 115 tadi di-expand jadi 115 sama 98 kan? Itu kan ini ya. Ini saya udah expand ya, 1,1 udah saya expand. Lihat, saya punya
82, 115, 98, sama 80. Maka yang harus saya expand yang mana dulu? 115, tadi 115 tadi udah ya? Lupa saya. Maka berikutnya yang saya expand yang mana? Antara 98, 82, atau 80, saya expand yang 98. Nih, saya expand. Sini 7 urutannya ya. Ini. Maka kalian akan punya 3,3, ini masuk Q kan? 3,3 sama 3,4. Sini. Nah, pada saat expand seperti itu, kalian kan ngitung bound, terus ngitung maksimum profit juga kan? Itu maksimum profit di sini dapat 70, di sini dapat 90. Pada saat ngitung 3,3 saya dapat maksimum profit 90. Pada saat di sini 3,4 saya dapat profit 40. Maka maksimum profitnya adalah kalau udah tahu jawabannya di sini 90 kan. Gitu. Nah, sebentar belum selesai ya. Nah, ketika tahu bahwa saya dapat profit sini nih maksimum 90, kan ketika saya udah expand simpul, saya harus mikirin sebelum mana lagi yang saya expand kan. Lihat, saya punya 1,2 dengan bound 82, saya juga punya 3,2 dengan bound 3,2 bound 80, 3,3 dengan bound 98, ini 3,4 dengan bound 50. Sambil liatin pohonnya ya. Ini nih. Saya punya kandidat begini. Mana aja kandidat yang bisa saya eksekusi, kalian akan pilih yang 98 kan, karena boundnya paling gede. Nah, tapi sekaligus saat itu kita juga bisa langsung pruning, gitu ya. Kenapa? Saya udah dapat max profit kan di sini 90 tuh. Max profitnya 90. Artinya ini kan kita pruning aja karena max profit kalau saya expand dia kan cuma mentok di 80. Sama ini juga saya pruning karena di sini mentok di 82. Nggak usah kan, ini juga bisa saya pruning. Nah, 34 saya jadiin non promising, saya pruning, 3,2 juga saya pruning, 1,2 juga saya pruning. 3,1 saya pruning karena non promising tadi kan, karena beratnya berlebih dari 17 kilo. Tersisa simpul yang belum saya expand adalah 3,3. Udah, 3,3 saya expand jadi 4,1, 4,2. Di sini ternyata non promising karena bobotnya lebih dari 17 kilo. Terus di sini profitnya tetap di 90 kan. Terus ada lagi nggak simpul yang belum di expand? Nggak ada, habis. Kok bisa habis Bu? Iya kan liatin di priority queue-nya udah habis nih. 4,1, 4,2 tadi kan udah ya. Nah, maka programnya jadi berhenti dan selesai, dapat max profit 90, ada di simpul 3,3. Inilah best first search, best bound. Yuk, ada komentar, pertanyaan? Bingung? Bu, mau nanya, Ada pertanyaan? Bu mau nanya Bu, Kecil suaranya. Ya, apa? Eh best versus ini menggunakan priority queue ya Bu, yang mana Yes. priority queue ini selalu apa namanya mengerjakan nilai yang nilai yang paling besar ya Bu di sini kalau di problem ini. Ya, bound yang Nah, paling besar berarti duluan. ada ini ya Bu, apa namanya tambahan kompleksitas dari priority queue atau enggak dibandingkan queue biasa? Oh, pada saat kalau queue biasa itu kan dia cuma ngambil ya, di priority kita kan Iya. jadi harus searching dulu mana yang lebih bagus boundnya iya. Itu Eh, enggak dar, enggak hmm? nambah. Soalnya kalau kita implement pakai heap, itu dia enggak di searching. Itu tergantung cara implementasi priority queue-nya. Bisa pakai struktur data namanya heap. Pakai IP langsung ya. Di sini kok nggak ada. Ya, kalau heap langsung, Bu. Saya nggak kasih kode di sini ya. Oh, di slide yang lain.
Tapi good catch, Haidar. Eh, teknis implementasinya kalau kita kita punya dugaan berarti kan kita harus ngurusin priority queue mana yang lebih duluan. Cuman ternyata kata Hafiz tadi, thank you Hafiz, ada struktur data lain yang akan jadi memudahkan kita untuk mendapatkan nilai tertinggi dulu. Ya jadinya agak-agak diabaikan juga si proses milih mana yang lebih tinggi bound-nya gitu ya. Thank you. Good catch. Ada yang lain? Komentar? Bisa ya? Nggak ada ya? Nah, nggak usah latihan karena cuma gitu doang. eh jadi apa sih bedanya sama backtracking jadinya? Ya kalau backtracking kita natural aja pakai depth first search, terus kita pruning kalau dia melanggar constraint gitu kan. Constraint-nya itu kan kalau lebih dari berat karung untuk ini masih kita masih bahas knapsack ya dan atau bound-nya itu tidak lebih menguntungkan daripada profit yang kita pegang sekarang gitu. Nah, kalau di best first search sama juga kayak gitu, constraint-nya masih yang kita pakai masih sama, cuma dengan cara penelusuran yang agak berbeda, ternyata kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik gitu aja. Dan itu sangat bergantung pada implementasi. Kan tergantung datanya juga. Datanya kayak gimana? Apakah kita jadi lebih banyak expand simpul atau enggak? Nah, ini best first search gitu ya. Penelusuran pohonnya gitulah. Tadi udah ya, saya udah cerita tadi. Gitu. So, jadi lebih sedikit kan simpulnya gitu. Jadi intinya bound, kenapa saya jarang pakai upper lower ya, ada upper lower itu kan tergantung. Tergantung kalian lagi nyari yang upper atau yang lower. Terus apakah kita expand atau enggak, kita terusin atau enggak untuk nyari solusi. Kan namanya exhaustive search kan gitu. Kita terusin atau enggak ya tergantung dia melanggar constraint atau enggak. Nah, inilah definisi constraint ini yang kali ini diberikan contoh lewat knapsack. Constraint-nya itu kayak gini gitu ya, yang tadi rumus tadi itu. Rumusnya. Nah, nanti kalau kalian dapat kasus yang lain, nah kalian kan harus bikin constraint sendiri. Nah, constraint-nya kayak gini ya. Gitu. Jadi inilah yang lumayan penting karena kalau kalian nggak apply constraint ini ya jadinya lebih banyak simpul yang harus kalian buat. Ya exhaustive search yang pengen kalian hemat gitu. Jadi nggak hemat-hemat juga gitu. Gitu. Oke, kita tutup kasus pertama, kita masuk kasus kedua. Bu, jadi branch and bound itu apa? Nah, ada di sini ada di slide. Mana-mana. Ah, yang tadi saya ceritain. Nah, suatu simpul akan dianggap non-promising jika nilai bound dari simpul itu tidak lebih baik daripada solusi sementara yang kita pegang sekarang. Ingat ya, pada saat kalian nyimpen solusi sementara harus dijadiin variabel global. Karena setiap simpul itu kan punya variabel lokal profit kan. Nah, itu kalian itu kan beda dengan variabel global. Gitu ya. Jadi maksudnya solusi terbaik sementara yang kalian simpan di variabel global tadi. Gitu, gitu ya. Nah, kalau simpulnya melanggar constraint ya non promising, kita pruning aja, nggak usah diterusin. Gitu. Nah, sudah. Kita masuk ke kasus job assignment problem. Ini gampang juga. Um, ada yang menarik di sini. Rasanya ada pertanyaan di sini nanti. Entah kalian bisa spot bagian itu atau enggak. Ini job assignment problem, job scheduling juga mirip. Intinya satu karyawan harus diassign dengan satu pekerjaan. Unik ya, nggak boleh overlap. Ini bisa dianalogikan juga satu mesin hanya mengerjakan satu pekerjaan dalam suatu waktu tertentu, mirip kayak gitu kan sama ya. Nah, kombinasi seperti apa kombinasi mesin dengan job atau kombinasi orang dengan job seperti apa yang akan menghasilkan total
cost termurah. Ini ada ABCD pegawai, ada job 1, 2, 3, 4. Begitu. Nah, kita mau coba selesaikan pakai branch and bound. Tentu saja ini hasilnya tidak lebih baik daripada dynamic programming, tidak lebih efisien dari dynamic programming, nggak ada jaminan, tapi jadi lebih baik daripada exhaustive search yang versi asli, gitu ya. Karena kita lakukan pruning. Kalau kalian lakukan exhaustive search versi asli, kalian harus bikin semua permutasi ini kan. A, B, C, D dapat 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 3, 2, semua kemungkinan kan. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Kita coba kurangi exhaustive-nya, gitu ya. Nah, maka kalau pakai gaya branch and bound, yang best, branch and bound yang dimodifikasi, yang best for search, seperti biasa kita harus bikin simpul pohon dulu di bagian akar. Lihat, untuk kasus ini saya buat representasi solusinya itu dalam bentuk array dengan 4 komponen yang masing-masing merepresentasikan placeholder untuk job tiap orang. Ini pura-puranya, bukan pura-pura sih, emang beneran. Placeholder untuk job ABCD. Jadi kenapa Bu urutannya gitu? Kenapa nggak BACD atau udah cari gara-gara? Yang gampang aja ya ABCD. Jadi nanti job untuk si A itu ada di sini, job untuk B itu ada di yang bagian kedua dan seterusnya gitu ya. Ini yang harus kalian punya. Kalian harus punya asumsi begini. Lagi-lagi komputer cuma ngikutin apa yang kita perintahkan gitu ya. Terus saya hitung cost-nya 0 dulu. Lihat ini masih belum tahu siapa yang saya masukin, job mana yang saya masukin untuk ABCD. Terus saya hitung bound. Di sini saya definisikan sebagai lower bound. Kenapa lower? Karena saya pengen dapat cost yang paling rendah, cost yang paling kecil. Nah, karena di simpul akar ini saya belum tahu si ABCD itu bakal dapat job yang mana, maka saya bisa definisikan lower bound-nya adalah ambil aja job dengan cost paling kecil untuk setiap orang. Wait, Bu, itu B sama C kok overlap, sama-sama dapat job 3. Kok boleh? Boleh, karena ini simpul akar. Kenapa boleh? Karena ABCD belum tahu bakal dapat job yang mana, dan kita harus menentukan bound paling rendah di sini. Gitu. Kan kita nyari yang paling kecil kan? Nah, gitu ya. Khusus untuk akar, cara ngingatnya gampang. Khusus untuk simpul akar boleh kayak gini. Simpul lain nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti kalian lihat gitu ya. Nah, di sini karena saya berusaha untuk mencari minimum cost, maka kalian set minimum cost sebagai variable global. Kasih angka yang paling gede. Gitu. Kenapa? Ini kan jadi promising ketika dibandingin sama minimum. Oh, minimum cost kayak yang sekarang saya adalah 9.999. Lower bound saya dapetin di sini 90. Jadi promising nggak? Maka saya bisa lahirin anak-anak di sini. Hati-hati. Kalau kalian set minimum cost-nya dengan 0, lower bound-nya kan tidak lebih baik dari minimum cost. Minimum cost saya sekarang 0, lower bound-nya 10, udah nggak usah di-expand jadinya. Hati-hati ya, pas ngeset variabel global. Gitu deh. Maka saya expand simpul akar menjadi simpul di level 1. Ingat, hati-hati, kayak gini juga masih ada yang salah. Karena saya tadi mendefinisikan solusi sebagai array dengan 4 elemen masing-masing berisi placeholder, berfungsi sebagai placeholder untuk setiap ABCD. Ini placeholder job untuk A, placeholder job untuk C, dan seterusnya. Maka di level 1 saya itu ngurusin job untuk si A. Kalau si A dapat job 1 kayak gimana? Kalau si A dapat job 2 kayak gimana? Dan seterusnya gitu ya. Bu, yang lain enggak tuh satu-satu. Kan emang gitu. Kalau kita bikin pohon, kalau kalian perhatiin waktu ngurusin knapsack, sirkuit Hamilton, satu level kan cuma ngurusin satu objek. Kita selesaikan solusi untuk satu objek dulu gitu, satu-satu ya, jangan langsung sekaligus. Ya nanti jadi kelewat gitu. Nah, kalau saya taruh di sini, kalau saya kasih job pertama untuk orang A, perhatiin baik-baik, job pertama untuk orang A, saya dapat cost 9, pasti kan? Nah,
lower bound-nya saya tunjukin semuanya sekaligus. Wait. Gitu ya. Nah, kalau kalian perhatiin, kenapa ini bisa dapat 17? Orang pertama udah pasti dapat 9, orang A maksudnya. Si B, C, D kan belum tahu mau dapat apa. Maka job pertama udah nggak boleh dipilih untuk yang lain kan, karena dipegang sama si A. Maka untuk hitung lower bound-nya adalah si A dapat 9, yang B masih mungkin dapat 3, si C masih mungkin dapat 1, si D paling kecil adalah 4. Tuh, 17. Bu, yang B sama C kok boleh overlap? Ya boleh, karena ini kan masih belum tahu kemungkinannya. Gitu ya. Tapi yang A nggak boleh overlap karena udah dipakai. Udah pasti si A dapat 1, dapat job 1. Gitu ya. Ada komentar, pertanyaan? Apa Bu tadi? Saya tertidur. Itu udah. Nah, yang kedua, lower bound yang kedua. Saya hitung satu kali lagi. Nanti habis ini boleh nanya sebentar ya. Saya tunjukin satu level karena saya pengen ngomongin yang base bound tadi. Ya, coba sekali lagi. Di sini si A dapat job 2. Si A dapat job 2 yaitu cost-nya 2. Maka orang lain nggak boleh dapat job 2 dong. Iya tuh. Terus tapi yang B, C, D, nah di sini saya bisa ngitung bound-nya 2 ditambah ini 3, paling kecil 3 untuk B, C juga paling kecil 1, di sini paling kecil 4. Kalian dapat berapa tuh? 6, 10. Sini si A dapat job 3. Hati-hati ya. Karena kalau kalian salah hitung bound, udah tuh. Ya di target terpendek untuk ujian jadi salah jawabannya. Terus ya jadinya solusi yang kalian berikan jadi nggak bisa mengarah pada solusi yang benar nantinya. 3 ini si A dapat job 3 berarti 7 ditambah 4 ditambah 5. Hati-hati ditambah 4. 9 tambah 8. Salah. Bentar ya. 7. 4, 5. Benar, 20. Yang di sini si A dapat job 4 berarti 8 kan? Udah pasti tuh fix. Maka yang 8 nggak boleh dipilih. Maka si B masih bisa dapat job paling kecil 3, masih mungkin si C masih mungkin dapat job paling kecil 1, si D masih mungkin dapat job paling kecil 6. Lihat 4, meskipun 4 di sini paling kecil untuk D tapi nggak boleh dipilih. Karena job 4 itu udah jadi miliknya si A. Nggak boleh ya. Kalian akan punya ini berapa? 18. Ada komentar, pertanyaan? Gue cepet banget Bu tadi apa? Nanti kalian bisa ulang lagi ya. Nah, udah dapet ya satu level. Kita biasanya kalau level 1 kita lahirin semuanya, meskipun kita pakai best first search ya, tapi si level 1 biasanya keluar semuanya, lahir semua anaknya gitu ya. Kalian pilih ya, karena kan kita harus milih best bound. Nah, kita pilih yang bound paling bagus, paling kecil dalam ini yaitu 10. Kenapa pilih bound yang paling kecil Bu? Sementara knapsack tadi paling besar. Atau deh kan kita pengen dapetin minimum cost. Artinya ini tuh maksudnya apa sih? Kalau saya expand ini, minimum cost yang saya dapetin itu 17. Kalau saya ke sini, saya expand ini, minimum cost yang saya dapetin 10. Bisa lebih kecil dari 10 nggak, Bu? Bisa. Gitu. Kalau ke sini, paling kecil 20, ke sini paling kecil 18. Jadi nggak mungkin kan? Maka saya akan expand yang 10 dulu, liatin. Maka 10 saya expand di situ. Artinya apa? Lihat ya, hati-hati ya. Di sini itu kan si A udah dapat 2, jangan diganti posisinya si A. Nah, kita harus di level kedua ini berarti saya mikirin kerjaan untuk si B. Lihatin. Jumlah anaknya berkurang ya. Di sini jumlah anaknya 4, di level 2 jumlah anaknya cuma 3. Ya kan yang tersisa cuma 3 job jadinya. Di level 2, job kedua kan udah dipakai tuh sama si A. Maka yang tersisa adalah job 1
3 sama 4. Maka si B kemungkinan bisa dapat job 1, bisa dapat job 3, atau job 4. Maka kita hitung cost-nya. Kalau si B dapat job 1 dan A dapat job 2, cost-nya 8 dong. A dapat job 2, yaitu 2. B dapat job 1, 6, 8 kan? Itu liatin angka yang di kotak sono. Saya hapus. Ketutupan, Bu, ya udah tuh. 2 sama 6, 8 ya. Iya kan? Perhatiin kau sama bound. Si boundnya berapa, Bu? Nah, ini di sini hati-hati, yang udah ngerti bagus, yang nggak ngerti perhatiin, jangan kedip. Karena di sini saya udah pasti bahwa si A dapat job 2 dengan cost 2 dan si B dapat job 1 dengan cost 6, maka dapat 8. Ini sini ada tulisannya ya. Maka lower boundnya adalah yang 2 tambah 6 harus kalian fixkan, jangan diubah-ubah. Job 1 sama job 2 udah diambil sama si A sama si B kan, maka kemungkinan yang masih free adalah job 3 dan 4. Maka untuk C, window-nya kan cuma jadi ini, pilihan yang tersisa. Maka saya pilih minimum dari 18 adalah 1, window pilihan untuk si D, pilihannya antara 9 sama 4, saya pilih 4. Maka saya dapat nomor 13. Gitu. Demikian seterusnya untuk yang lain. Itu ya. Udah dapat kan? Udah satu level. Berikutnya mana, Bu, yang harusnya expand? Nah, di sini priority queue-nya jalan lagi. Best first set-nya jalan. Di sini dapat bond 13, 14, 17, 20, 18, 17. Kalian akan pilih yang 13 kan? Gitu. Kita pilih yang 13. Langsung dapat solusi. Nanti di situ baru pruning. Gitu ya. Gampang kan branch and bound? Makanya cukup satu pertemuan aja. Ya, satu pertemuan 2 jam. Lihatin ya. Lihat hati-hati. Saya expand di sini. Berarti 21-nya ini harus tetap. Nggak boleh diubah. Di level ini saya mikirin kerjaan untuk si C, yaitu 3 atau 4. Ya kan? Kalau si A-nya dapat 2, B-nya dapat job 1, maka si C-nya ya kalau nggak 3 atau 4. Yang lain nggak boleh, Bu. Ya nggak boleh. Bu, yang keempat gimana? Nah, gitu. Disinilah trikinya. Ketika saya udah punya pilihan begini, maka si orang keempat kan, si orang D itu ya nggak ada pilihan lain kan? Pasti dia terima jadi aja tuh sisa job di sini. Dan kita langsung bisa dapat ngitung cost-nya. Tuh kan? Dapat cost 13. Ketika dapat cost 13 di sini, kalian bisa langsung turunin tuh yang lain. Karena cost-nya pasti akan lebih dari 13 kan di sana. Tapi yang sebelahnya berapa nih? Siapa tahu lebih kecil. Oh enggak, ternyata 25. Ya udah 25-nya langsung kita pruning kan. Udah dapat hitung cost-nya langsung kita pruning. Dan selesai, nggak ada lagi sisa simpul yang kita expand. Maka ini akan jadi solusi. Gitu ya, jadi sebentar, saya berhenti dulu. Saya mau nyerocos aja. Ada pertanyaan? Bisa ya ngitung bound-nya? Habis ini latihan sebentar nanti. Saya kasih waktu 5 menit lah. Nah, apa yang berbeda dengan knapsack? Kalau knapsack, kalian tadi mendapatkan solusi itu bisa jadi disimpul di tengah-tengah gitu kan ya, atau entah berantah. Tapi kalau assignment problem, solusi pasti baru bisa kalian dapatkan ketika sudah mencapai simpul daun. Ya, solusi, saya ulang, solusi untuk kasus ini, assignment problem, job scheduling, hanya baru bisa kalian dapetin setelah sampai simpul daun. Kenapa? Karena di level 1 kalian mikirin kerjaan untuk orang pertama, di level 2 mikirin kerjaan untuk orang kedua, di level ketiga mikirin kerjaan untuk orang ketiga dan sekaligus dapat kerjaan untuk orang keempat. Nah, cost yang kita mau itu kan harus mencakup pekerjaan untuk 4 orang itu kan, ya makanya kita harus ngitung sampai daun gitu. Jadi di sini constraint yang dipakai untuk kasus ini
hanya bound versus minimum cost. Minimum cost. Selama boundnya selama minimum cost-nya masih lebih baik daripada bound yang ada sekarang, maka kita nggak usah expand. Maka definisi non-promising-nya supaya kita bisa pruning simpul adalah jika bound-nya lebih daripada minimum cost. Nah, masalahnya ini kan baru bisa kalian hitung minimum cost ini ketika udah disimpul daun ini kan. Saya baru bisa dapat minimum cost-nya. Minimum cost-nya di situ berapa tuh? 13. Nah, saya baru bisa pruning simpul-simpul yang lain kan. Selama masih di level 1, level 2 kita nggak bisa pruning. Tapi ketika udah sampai level daun, udah dapat minimum cost, baru bisa pruning yang lain. Gitu. Ada pertanyaan? Komentar? Saya belum screenshot daftar Aman, Bu, hadiah. aman, Bu. Aman ya? Oke, maka yuk sekarang kita break dulu. Kalian coba endapkan, kerjain soal ini. Saya screenshot dulu kehadiran. Lima menit ya. Ketutup ya itu ya. Kan ada 5 pekerjaan. Gimana sih soalnya itu, Bu? Kepotong itu. Saya baru nyadar juga kepotong itu. Kepotong.
Ini nih yang kelihatan. Tadi mah kepotong. Berapa lower bound di akar? 17 tambah berapa? Yang di akar, salah. 15. 72, Ibu. Bukan 80. Bentar. Apa tuh? 15 tambah 14. Ini beda ya. 19. Ya kan 15 tambah 14 tambah 19 tambah 17 tambah 15 30 44 tambah 36 80. Kenapa saya dapat 80? Ibu yang di PPT sebelumnya itu yang Beda ya? karyawan, iya beda. Oke, oke. Jadi yang di bagian akar 80 ya. Terus minimum cost-nya kalian set di awal ya 99.000. Maka kalian expand. Bisa ya pokoknya ya. Jadi pakai pruning base bound. Saya rekap. Saya hapus dulu. Saya review lagi. Perhatikan di sini yang di expand sini dulu. Gitu ya. Jangan. Kenapa sih Bu ini Bu suka suka banget kasih warning? Karena begitulah kesalahan mahasiswa tuh kalau nggak ngedengerin sampai tuntas. Ketika udah bisa ngitung bound di sini, udah bagus kan, cakep kan? Yang di-expand tuh yang sini dulu, atau dai. Kan udah dibilang, disuruh pakai base. Kalau base berarti base bound kan? Base boundnya yang mana nih? Harusnya yang 10 kan? Gitu loh. Kalian tuh, kalian kan kalian belum ujian ya. Ya pokoknya kating-kating kalian lah. Dikasih tahu teh nggak mau dengerin. Jadi base bound-nya mana ini, terus pilih lagi base bound-nya mana, 13, 14, 17, yang lain ada. Lihatin semuanya ya berarti ya. Jadi pada saat di sini meskipun kalau misalnya sih suatu saat yang di sini misalnya ya, di sini dapat 13 juga. Salah salah, jangan itu contoh yang ngawur. Misalnya ya, misal kalian di sini dapat 13 pada saat udah ngitung di level ini 13, 14, 17, tapi di sini itu sebenarnya 12. Maka yang kalian expand jangan ke sini dulu, tapi yang 12 dulu. Gitu ya. Kan base bound. Hmm. Itu karena kalau ke sini kan bisa jadi 13 dapatnya, tapi kalau yang saya expand di sini 12 masih mungkin bisa dapat 12 kan lebih kecil gitu ya. Jadi ketika meskipun branch and bound saya udah berada di level 2, tapi kalau ternyata di level 1 tadi setelah saya intip kan saya expand sini kan, terus saya expand yang sini kan. Tapi ternyata di level 1 setelah saya expand yang 10 kan 13, 14, 17 di sini ada 12 lebih bagus. Wah, saya akan expand itu tuh sini. Gitu ya. Jadi base bound-nya harus tetap diperhatikan. Ada komentar, pertanyaan? Aman ya? Jangan pakai ini. Ini susah. Terakhir. Terakhir. Bagi kalian yang terlalu rajin memperhatikan slide-slide yang di LMS, sebenarnya ada dua macam slide. Knapsack itu yang saya ajarkan kalian adalah gaya paling susah. Paling susah ngitung bound-nya, tapi yang paling make sense menurut saya. Di slide yang ini, gaya ngitung bound-nya saya nggak srek, karena rada-rada heuristik, nggak gitu ya, jadi agak beda. Tapi kalau kalian mau mau belajar yang ini juga nggak apa-apa. Mana aja Bu yang mulai ya bebas aja, asal kalian konsisten dan benar.
Nah, begitu juga dengan traveling salesperson problem. eh, Gaya ngitung bound-nya, saya kasih tahu dulu. eh yang ada di slide sebenarnya saya juga kurang suka karena menurut saya nggak make sense. Tapi ini paling gampang untuk diajarkan ke mahasiswa. Ibu lebih suka yang mana? Saya lebih suka yang ini. Ada di slide-nya, ada di LMS juga. Pakai ini dari buku Neapolitan, Richard Neapolitan, Foundations of Algorithm. Jadi ini tuh bukan heuristik tapi ya ilmiah. Kita bisa ya memang begitu gitu. Mana yang paling mendekati sama aja sih gitu ya. Nah, kalau gaya yang di slide ini dari mana sih Bu? Ngarang? Enggak, dari buku juga, dari textbook Anani Levitin. Introduction to Design Analysis of Algorithm. Di sini bound-nya sebentar ya. Nanti saya ceritakan karena kan kita harus pakai bound tuh. Nah, misal saya punya eh, graf seperti ini yang menunjukkan keterhubungan antar jalan. Udah ya, ganti ya. Knapsack tutup, job assignment tutup, sekarang kata SP. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5. 5 kota A, B, C, D, E. Terus tapi kotanya ini nggak komplit grafnya. Ya, komplit nggak? Satu, dua. D ke A, D ke C, D ke graf komplit kalau yang ini. Nah, di sini saya pengen bikin solusi yang brute force, exhaustive search, tapi yang nggak exhaustive banget. Maka saya pakai branch and bound. Nah, maka saya akan seperti biasa, saya akan create dulu pohon ruang status untuk membuat solusinya. Lihat, saya bikin simpul akar di sini. Terus, beda dengan job assignment yang bagian di sininya masih kosong kan. Nah, kalau di TSP, kalian kan biasanya dikasih tahu harus mulai jalan dari kota mana, dari simpul mana. Maka yang di bagian akar ya jangan kosongkan lah. Kan kita udah tahu bakal jalan dari kota mana, gitu kan. Contoh di sini saya akan mulai jalan dari kota atau simpul A. Tuh. Lower bound-nya saya akan divide. Nah, di sini agak agak menarik. Cara menghitung lower bound di buku Anani Levitin itu adalah dia pakai gaya heuristik begini. Kalau saya jumlahkan dua sisi dengan bobot terkecil dari setiap simpul, ini ya, kalau saya jumlahkan dua sisi dengan bobot terkecil yang keluar dari setiap simpul, terus saya bagi dua, maka saya akan punya bound, lower bound yang paling kecil. Saya nggak ngerti gimana caranya dia tiba-tiba bisa sampai situ, tapi oke lah ya. Tugas saya itu ada, dia itu makanya saya bilang itu heuristik, nggak ilmiah. Tapi ya udah, karena Bu Gia ngasih slide-nya yang ini, ya udah saya ikutan aja. Jadi gayanya dia itu kayak gitu. Jadi 14 dapat dari A, dua sisi terkecil dari A itu kan 1 sama 3. Yang B, lihat grafnya ya. Yang B, dua sisi terkecil dari B adalah 3 dan 6. Yang C, 1 dan 2, tuh liatin grafnya, C, 1 dan 2. Yang D, 3 dan 4, E, dan seterusnya gitu. Terus kalian bagi 2, kalian akan dapat 14. Sambil renungkan dulu, sambil liatin grafnya, angka-angka di bawah itu. Eh, oh gitu Bu, udah ngerti Bu, saya pergi. Jangan dulu, tunggu ya, belum selesai. Ada komanya ini. Ada bagian meskipun ini gampang banget kan? Udah kalian tinggal ngitung gini nanti bisa ngerjain ujian. Cuma sebentar, ini belum selesai. Ada bagian jebakannya. Ya kan kayak gitu. Jadi saya di TSP seperti biasa kalian harus cari jarak terpendek kan? Minimum minimum 4 jarak terpendek. Maka saya set dulu di sini 9, 9, 9, 9, 9. Nah, lower bound-nya masih promising kan? Daripada minimum 4-nya kan 999 tadi. Maka saya akan expand dia. Yeay, kayak gini. Nah, saya akan expand dia. Lihatin tuh, jadi kayak gitu.
Lihat, hati-hati. Di level akar saya mulai dari simpul A. Ini TSP ya, lihat TSP. TSP itu, sorry saya editor dikit. Di backtracking kita nggak bahas TSP. Karena di backtracking saya cuma sebutin sirkuit Hamilton aja. Karena di backtracking itu kan kita selalu ke bawah gitu kan, nanti langsung bisa dapat solusi kan. Nah, kalau di branch and bound karena udah ada bound di sini, maka saya bisa menyelesaikan problem TSP. Karena problem TSP itu kalian harus cari shortest path kan. Shortest path-nya harus dilalui oleh si Mamang Kurir sependek mungkin. Nah, level akar, saya balik lagi ke sini. Level akar kalian mulai dari simpul A. Di level 1, A-nya jangan ketinggalan. Dari A, kalian pilih jalur ke B. Yang ini nih. Dari A, kalian pilih jalur ke C. Biru. Ini. Gimana kalau dari A saya pilih jalur ke D? Nah, ini kan. Dan seterusnya. Gitu ya, itu level 1. Nanti di level berikutnya, kalau misalnya kalian pilih, oh ternyata yang boundnya paling bagus ini, kalian hitung bound di sini kan. Misalnya yang paling bagus ini, maka kalian akan pilih dari A, B, pilihannya dari A bisa ke C, dari A, B bisa ke D, dari A, B bisa ke E. Gitu ya, hati-hati ya, si AB-nya jangan hilang. Tuh. Atau udah ngerti lagi tuh. Iya, kalian mah. Ini kasih tahu pengalaman cutting-cutting kalian tuh membuat saya jadi agak curiga sama kuliah. Kayak gini-gini kirain ngerti, ternyata enggak. Oh, gitu kan. Itu ya. Nah, maka lihat ini level 1, level 1. Saya akan hitung bound untuk ini supaya saya tahu mana yang harus saya expand. Kan harus ambil yang best ya. Nah, di A sama B, coba perhatikan angka yang ada di bawah tuh. A ke B. Saya udah punya jalan A ke B. Maka tetap ini saya akan hitung dua buah sisi yang terpendek, dua buah sisi yang terpendek dari setiap simpul saya bagi dua. Saya jumlahin tuh saya bagi dua. Tapi AB itu kan udah ada jalan, maka si angka 3 ini harus dipilih. Gitu. Jadi A 3 tambah 1, yang B 3 tambah 6 masih nggak ada masalah ya, yang CDE masih nggak ada masalah, maka saya dapat 14 gitu. Begitu juga yang bagian, sebentar ya, kenapa AC disilang Bu? Tunggu sebentar. Terus yang AD, saya akan dapat kayak gini. Kalau saya pilih, nanti saya balik ke C ya, tunggu. Saya ngitung bound dulu. Yang AD, ini berarti saya udah punya jalan AD, yaitu 5, maka liatin pada saya milih dua sisi terpendek dari A, 5 ini harus jadi pilihan. Nggak boleh 1 sama 3 lagi, gitu ya. Yang B tetap, C tetap, yang D sama. AD kan udah jadi jalan, maka 5 itu jadi jalan, harus dipilih. Satunya lagi saya bisa milih 3. Oh, gitu Bu ya. Iya. Yang ini. Gitu ya. Jadi hati-hati di sini. Gitu. Maka dapat 16. Gampang kan? Cepet kalau kayak gini ngitungnya. Cuma harus hati-hati. Terakhir, sekali lagi. Gimana kalau yang di ujung tuh? AE berarti saya udah punya jalan A ke E. Saya mau pakai warna merah. A ke E, lihat tuh 8 kan? Artinya ini simpul A, B, C, D, E. 8 harus dipilih, 8 harus dipilih di sini. A berarti cuma bisa milih 1 dan 8, yang E tadinya kan E itu kalau kondisi normal yang di atas 2 dan 3 kan? Nah, nggak boleh. 8 udah dipilih nih, berarti saya cuma boleh milih salah satu yang paling kecil yaitu 2. Lihatin ya, perhatiin baik-baik nanti kalau kalian belajar ulang, perhatiin baik-baik bagian hitungnya, cara ngitung boundnya. Kalau saya punya matrik yang merepresentasikan keterhubungan
graf ini berarti dua sisi terpendek itu gimana ya? Perhatiin nilai sel-selnya. Kalian tinggal operasi matrik aja kan. Dari A ke B itu kan bisa liatin tuh A, B, pakai matriksnya itu kan bisa kelihatan. Lebih gampang yang hitung. Nah, udah ya. Sekarang saya ke C. Bu, kenapa A ke C itu dianggap non-promising duluan? Kenapa? Karena tadi kan kita tentukan, kita akan mulai jalan dari simpul A. Nah, eh, entah kenapa di soal ini tuh dibikin constraint begini. Simpul C tidak dapat dikunjungi sebelum B dikunjungi. Kita lihat ya, kenapa constraint ini muncul. Ah, saya hapus dulu. Simpul C tidak dapat dikunjungi sebelum simpul B. Kenapa? Constraint ini muncul karena katanya grafnya itu tidak berarah. Jadi dia bikin constraint sendiri. Yang sebenarnya frankly speaking, menurut saya nggak make sense. Seharusnya nggak usah dibikin constraint kayak gitu. Tapi ya sudah lah ya. Karena dia bikin buku dan saya nggak bikin buku, saya ngikut aja apa kata dia. Jadi gitu ya. Ini ada kata bukunya begini. Jadi simpul C-nya dia bikin constraint simpul C tidak dapat dikunjungi sebelum simpul B dikunjungi. Ya udahlah. Agak-agak heuristik. Makanya dia bilang heuristik. Gitu ya. Maka kalian lihat kita pakai base. Berarti base bound kan? 14, 16, 19. Maka kita akan pilih yang 14. Ya, hati-hati. A dan B udah ada jalan nih, maka pilihannya berikutnya kalau enggak C, D ke E kan, nah itu liatin kayak gitu. Nah gimana cara ngitung boundnya Bu? Liatin yuk. Liatin di bawah tuh, jangan banyak kebik. Saya udah punya jalan, saya gambar dulu jalannya ya. A, B kalau kalian nggak punya kemampuan imajinasi yang cukup tinggi, bikin aja gambar yang kayak gini. A, B, C tuh, saya lagi di sini nih. Ada jalan kan? Berarti A, B, C, D, E. A ke B harus dipilih, B ke C yang 6 harus dipilih. Tuh, jangan tinggalkan dia. Ini juga 3 dipilih. Itu ya, yang lainnya bebas. Pilih 2 simpul terpendek. Dua sisi terpendek, 2 simpul. Pilih 2 sisi terpendek. Bagi 2 dapat 16. Begitu juga yang ABD. Gitu deh, gitu ya terus. Okay. A, B, D. Maka bikin gambarnya aja dulu. Pokoknya kalau emang masih masa-masa belajar, nggak usah belagu, nggak usah banyak gaya, ikutin aja gitu ya. Kecuali memang kalian udah kemampuan imajinasi yang tinggi, oke lah. Tapi dari hasil ujian kan kelihatan. Kalian bisa menilai diri kalian sendiri, kayaknya masih harus banyak belajar. Banyak belajar aja, nggak usah gengsi ya. Gengsi itu nggak akan bisa bikin kita dapat nilai bagus. Gitu. Humble, mau belajar, mau effort, itu yang bisa bikin kalian dapat nilai bagus. Ya kan mahasiswa pengennya dapat nilai bagus ya. A, B, D. Maka udah ada jalan kan? A, B jangan ditinggalin. B ke D juga 7 tuh. Jumlahkan dua sisi terpendek dari setiap simpul. Intinya gitu dong. Menjumlahkan dua sisi terpendek dari setiap simpul terus dibagi 2. Cuman karena kita lagi di sini udah ada jalan terbentuk yaitu ABD, ya udah sisi AB harus kalian perhitungkan kan? Sisi BD juga kalian perhitungkan. Dapatlah 16. Nah, ini menarik sih. Ada 19. Pilih yang mana? 16-nya ada 3 biji, pilih yang mana tuh? Lihatin. 16, 16, 16. Kalau berdasarkan priority queue, kalian akan pilih ini kan? Ya, ya kan? Akan pilih ini. Jangan pilih ini dulu. Oh, sebentar Bu, gimana kok? Katanya priority queue. Saya kasih lihat kenapa kita nggak pilih itu dulu. Ini dia. Hapus dulu ya. Kalau kalian milih di sini, ini kan level 1, ini level 2. Di level 3, kalian kan udah bisa langsung dapat solusi itu. Udah dapat kos kan? 24 dan 19. Kalau kalian expand di sini, belum dapat solusi kan?
Kalau saya expand yang di sini duluan tadi 16 yang di sini, saya langsung bisa dapat solusi cost nih. Maka cost yang saya dapetin ini kan bisa saya pakai untuk pruning yang lain. Kalau ada yang lebih gede dari ini kan. Ah, Bu, ternyata itu enggak ya, makanya ini agak-agak uh, gambling. Nah, berikutnya siapa tahu di sini dapat solusi nih, gitu kan? Ada nggak di situ? Ternyata dapatnya 24 sama 16 tuh bisa dapat solusi kan? Ketika saya dapat cost di sini 16, kan ini saya bisa langsung pruning. Ah, udah. Saya nggak perlu expand lagi. Tapi kalau tadi saya milih ini dulu, ini kan belum nggak jadi tuh. Nggak jadi misalnya. Kalian expand ini yang 16 ini. Jadi panjang kan urusannya? Bisa jadi nggak tahu ini bisa jadi 17, 18, 19, belum tentu 16. Kalian harus milih lagi ke sini. Nah, Bu, kalau ujian mana yang dinilai benar? Mana aja boleh. Karena kalau berdasar priority queue, kalian akan pilih ini dulu kan? Eh, tapi kan kenapa saya bisa expand ini? Artinya saya tambahin sesuatu if gitu kan? Kalau saya udah berada di level yang terdekat, udah hampir mendekati level ini apa? Level -1 dari solusi, ya udah saya langsung cari cost-nya. Saya langsung bisa dapat cost di sini yang kemungkinan bisa saya pakai untuk pruning-pruning yang lain. Jadi si isi priority queue-nya kan jadi berkurang tuh. Simpel yang harus saya expand. Gitu ya. Jadi kenapa sih Bu ini yang di slide yang di-expand sini dulu, ya karena dia punya tujuan begitu. Siapa tahu kalau saya dapat cost ini, saya bisa pakai untuk pruning simpul-simpul di atas, kan jadi nggak usah harus expand, lebih hemat langkahnya. Itu. Ada komentar, pertanyaan? Iya, udah tuh. Bobotnya 16, simpulnya langsung ketahuan kan? A, B, D, Bu, kok bisa sih Bu di situ? Sebentar Bu, saya lagi merenung. Kenapa di sini bisa langsung dapat solusi? Ya iya tuh. Oh iya kan? Ketika A, B, C, habis C apa? Kalau enggak D atau E kan? Nah, habis D. Kalau bikin simpul satu lagi di sini buat apa? Ini kan cuma jadi A, B, C, D. Pilihannya setelah D apa? E kan? Ya kan nggak perlu anak cuma satu anak cuman eh parent dengan cuma satu anak itu kan nggak perlu. Ini ya pohon ini ya, bukan pohon di parent dengan satu anak itu nggak perlu. Kita nggak perlu bikin satu anak kayak gini karena tujuan dari pohon itu kan kita mau tracing. Kalau cuma ada satu satu anak ya kan nggak perlu tracing, makanya jadi nggak usah. So di level ini kita tuh udah bisa dapat solusi gitu ya. Ini level 1, level 2, level 3. Jadi kalau kalian punya 5 simpul kayak gini, maka di level 3 itu kita udah bisa dapat cost. Sehingga kalau kalian menghadapi situasi seperti ini, ya pilihannya dua kan, mau expand ini dulu sesuai urutan di priority queue atau saya expand ini dengan ada kemungkinan saya bisa dapat solusi duluan nih yang bisa saya pakai untuk pruning simpul-simpul di atasnya. Bebas mana aja, namanya juga cara untuk mengenhance exhaustive search kan. Itu. Komentar, pertanyaan? Udah thank you tuh habis. Gimana tuh buat cara membuat komputer milih yang bawah dulu baru ke atas gitu? Ya nggak bisa. Kita kalau sesuai priority, ya kita tambahin di kodenya ya, di TSP itu tadi. Untuk kasus TSP, kalau kita sudah berada di level ini sih 5 simpur, berarti di level 3, level -2. Solusinya kan ada di level -2 tuh. 1, 2, 3. Eh, eh, sebentar ya, sebentar. Untuk kasus ini, kalau saya expand ini, dia ada 3. Kan, jadi saya harus milih lagi kan. Pada akhirnya di sini 16 juga, ya saya harus ke sini kan, jadi ketambahan simpul. Nggak tahu sih.
Pada akhirnya kalau kita bikin program, ya pilih apakah kita mau kasih tambahan rule supaya dia kesini duluan, atau udah ikutin aja urutan priority queue. Normalnya kan ikutin urutan priority. Kalau kalian ngikutin urutan priority queue, kalian akan expand ini dulu, AD dulu, sebelum ABC di expand. Nah, kenapa dia milih expand ABC? Karena dia berharap kali-kali aja dapat cost yang bagus yang bisa dipakai untuk pruning. Make sense ya sebenarnya. Jadi ini tambahan di TSP. Dia tambahin kayak gini. Kali-kali aja nih bisa dapat cost yang bisa dipakai untuk pruning yang di atas. Makanya kalau di ujian, di UTS, kenapa sih kalau ngoreksi ujian kalian tuh lama, susah ya? Karena saya mempertimbangkan gaya berpikir kalian. Kenapa sih dia jawabnya kayak gini? Oh begini, kalau udah bener ya benerin. Jadi kadang-kadang nggak sesuai kunci jawaban, kalau menurut saya make sense, ya saya benerin. Gitu ya. Karena untuk kasus UTS kemarin, kunci jawabannya itu cuma satu, tapi menurut saya jawabannya itu bisa ada 3 kemungkinan. Ya udahlah saya benerin. Gitu ya. Ini semuanya jadi bener kan. Gitu. Gitu ya. Ada komentar, pertanyaan? Kalau nggak ada, udahan deh. Bisa ya, kalian latihan sendiri nanti ini. Jadi, materinya branch and bound nggak susah, nggak banyak. Ya, kalian pilih base bound. Terus, pesan dari saya, banyak latihan, kerjain, ulas, dan kerjakan ulang semua latihan soal-soal terdahulu, ujian-ujian terdahulu yang ada di LMS. Liatin seperti apa sih gaya-gaya soal ujiannya supaya kalian terbiasa. Jangan cuma baca doang, berharap dapat wahyu terus kalian tiba-tiba bisa, enggak gitu. Bukan begitu cara kerja dunia, gitu ya. Jadi ya banyak latihan. So, tugas saya, job desk saya sebagai seorang dosen dan mengajar itu mendampingi kalian saat belajar di kelas, ngasih materi, diskusi, tanya jawab. Nah, tugas kalian sebagai mahasiswa adalah belajar. Ya, gitu. Itu ya.